Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Marsyanti, siswa SNMP 25 Kendari. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Di sebuah perkampungan, tinggallah seorang petani muda yang rajin. Setiap hari, ia selalu bekerja keras. Ia mencari kayu bakar di hutan untuk ia jual kembali. Di waktu luangnya, ia pergi mencari ikan di danau yang tak jauh dari rumahnya. Sampai pada suatu hari. Hari ini sepi sekali, tidak satupun ikan yang berhasil kupancing, keluhnya. Kalau begini, bagaimana aku bisa makan? Ketika ia mengeluh dan melamun, meratapi nasibnya yang sendirian, tidak ada teman, tidak ada sanak saudara. Jika ia memiliki keluarga, tentu akan sangat menyenangkan. Ketika tengah asyik melamun, tiba-tiba kayunya bergerak. "Ikan! Aku dapat ikan!" teriaknya dengan kegirangan. Tanpa berpikir panjang, ia pun menarik kailnya. Benar saja, ikan besar berhasil ditangkapnya. "Besar sekali! Aku belum pernah mendapatkan ikan sebesar ini. Pasti dagingnya sangat lezat," ucapnya. Setelah itu, ketika sedang mengagumi hasil tangkapannya, terdengar suara dari ikan tersebut. "Oh, petani yang baik hati, tolong jangan makan aku. Janganlah kamu bawa aku pulang," ucap si ikan. "Hah, siapa kamu?" ucap si petani dengan kaget. "Aku bukan siapa-siapa. Tolong lepaskan aku kembali ke kolam itu," ucap si ikan dengan wajah memelas. Heran bercampur iba, si petani akhirnya melepaskan ikan tersebut ke dalam kolam. Sampai pada suatu hari, si petani sedang berjalan menuju ke sawah dan melewati danau tersebut. Tiba-tiba, ia melihat gadis cantik sedang duduk menghadap kolam. "Siapa kamu?" tanya si petani dengan kaget dan keheranan. "Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah ikan yang kemarin kamu tangkap," kata si ikan. "Hah, yang benar saja," kata si petani. Ajaib, pikirnya. "Aku sering mendengar keluhanmu. Hari ini aku akan membantumu. Bawa aku pulang. Kita tinggal bersama," ucap si gadis. "Terima kasih. Menikahlah denganku," ucap si petani dengan suara bergetar. "Tapi ada satu hal yang tak boleh kau lakukan," tambah si gadis. "Ketika kita sudah berkeluarga nanti, sesulit apapun ekonomi kita, sesusah apapun hidup kita, tidak boleh kamu menyebut dari mana aku dan siapa aku sebenarnya. Apakah kamu mau berjanji?" Kata si gadis. "Ya, aku akan berjanji. Tidak sekalipun aku menyinggung dari mana kamu, siapa kamu, dan dari mana asal usulmu," ucap si petani dengan berjanji. Sampai berbulan-bulan berlalu, akhirnya si petani dan gadis tersebut hidup sebagai suami istri. Semakin lengkaplah keluarga si petani.
Ia pun jadi semakin rajin bekerja. Dia tidak berniat untuk melanggar janji dan sumpahnya. Sampai mereka dikaruniai anak laki-laki, semakin lengkaplah keluarga si petani. Si petani walaupun hidup sederhana, selalu memperhatikan perkembangan si anak laki-laki. Sampai anaknya pun sering membantu orang tuanya, mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang, dan sedangkan ibunya yang menyiapkan lauk dan nasi di rumah. Sampai pada suatu hari, si anak lupa mengantarkan makanan untuk sang ayah. Ayahnya pun marah karena kelaparan. "Dari mana saja kamu? Aku di sini yang kelaparan untuk membiayaimu dan menghidupimu sehari-hari. Kamu biarkan aku kelaparan," ucap si petani dengan marah. Dengan takut-takut diceritakanlah semuanya. Kemudian diceritakanlah semuanya kepada ayahnya. Dengan rasa yang marah, tak sengaja ayahnya mengeluarkan kata-kata kasar dan mengungkit semua masa lalu. "Dasar anak ikan, tidak ada gunanya lagi kamu di sini. Anak ikan, sana pulang." Dengan rasa yang berat hati, akhirnya si anak pulang dengan rasa kecewa dan menceritakan semuanya kepada ibunya. "Ibu, benarkah aku anak ikan?" ucap si anak. Ibu pun diam sejenak, lalu berkata, "Ya anakku, kamu adalah anak ikan. Tapi ayahmu sudah berjanji untuk tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Tapi ia telah melanggar," ucap si ibu. "Pergilah ke tempat yang tinggi, sebab tempat ini akan tenggelam sebentar lagi," kembali ucap si ibu. "Tapi bagaimana dengan ayah?" ucap si anak. "Ayah sudah tidak menyayangi kita lagi, karena ia sudah melanggar akan sumpah dan janjinya. Sekarang pergilah ke tempat yang tinggi," ucap si ibu. Anaknya pun berlari ke tebing yang dekat dengan rumahnya. Kemudian si ibu menabuh gedang dengan keras-keras. Alhasil matahari tertutup awan hitam, halilintar menyambar, dan angin bertiup kencang. Seketika hujan turun dengan deras, dan si petani yang berada di sawah kaget. Ia ingat akan perkataannya tadi. Ia sangat menyesal, tetapi semua sudah terlambat. Seketika hujan yang deras menenggelamkan daratan. Kemudian tempat satu-satu yang tersisa adalah tempat di mana si anak itu berlindung. Tempat si anak itu berlindung dikenal dengan Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Tempat di mana si petani tenggelam karena melanggar sumpah dan janjinya. Pesan moral dari asal-usul Danau Toba adalah ketika kita berjanji sama seseorang harus ditepati agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.